what I experienced in the Quran and how that sort of changed my perception. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sekeras apapun pendirian orang itu terhadap keyakinan selain Islam, ketika Allah Ta'ala membukakan jalan kebaikan, niscaya hidayah pun datang. Salah satunya menjadi mualaf. Begitulah yang dirasakan oleh seorang profesor matematika di University of Kansas bernama Jeffrey Lang. Sebelum memutuskan untuk memeluk Islam pada tahun 1980-an, ia adalah seorang ateis. Dirinya bahkan sudah menjadi ateis sejak umur 18 tahun. Sejak kecil Dr. Jeffrey Lang dikenal ingin tahu. Ia kerap mempertanyakan logika sesuatu dan mengkaji apapun berdasarkan perspektif rasional. "Ayah, surga itu ada?" tanya Jeffrey kecil suatu kali kepada ayahnya tentang keberadaan surga, saat keduanya berjalan bersama anjing peliharaan mereka di pantai. Bukan suatu kejutan jika kelak Jeffrey Lang menjadi profesor matematika, sebuah wilayah di mana tak ada tempat selain logika. Saat menjadi siswa tahun terakhir di Notre Dame Boys High, sebuah SMA Katolik, Jeffrey Lang memiliki keberatan rasional terhadap keyakinan akan keberadaan Tuhan. Diskusi dengan pendeta sekolah, orang tuanya, dan rekan sekelasnya tak juga bisa memuaskannya tentang keberadaan Tuhan. "Tuhan akan membuatmu tertunduk, Jeffrey," kata ayahnya ketika ia membantah keberadaan Tuhan di usia 18 tahun. Ia akhirnya memutuskan menjadi ateis pada usia 18 tahun, yang berlangsung selama 10 tahun ke depan selama menjalani kuliah S1, S2, dan S3, hingga akhirnya memeluk Islam. Beberapa saat sebelum atau sesudah memutuskan menjadi ateis, Jeffrey Lang mengalami sebuah mimpi. "Kami berada dalam sebuah ruangan tanpa perabotan. Tak ada apapun di tembok ruangan itu yang berwarna putih agak abu-abu. Satu-satunya hiasan adalah karpet berpola dominan merah putih yang menutupi lantai. Ada sebuah jendela kecil, seperti jendela ruang bawah tanah, yang terletak di atas dan menghadap ke kami. Cahaya terang mengisi ruangan melalui jendela itu. Kami membentuk deretan. Saya berada di deret ketiga. Semuanya pria, tak ada wanita, dan kami semua duduk di lantai di atas tumit kami, menghadap arah jendela. Terasa asing. Saya tak mengenal seorang pun. Mungkin, saya berada di negara lain. Kami menunduk serentak, muka kami menghadap lantai. Semuanya tenang dan hening, bagaikan semua suara dimatikan. Kami kembali duduk di atas tumit kami. Saat saya melihat ke depan, saya sadar kami dipimpin oleh seseorang di depan yang berada di sisi kiri saya, di tengah kami, di bawah jendela. Ia berdiri sendiri. Saya hanya bisa melihat singkat punggungnya. Ia memakai jubah putih panjang. Ia mengenakan selendang putih di kepalanya, dengan desain merah. Saat itulah saya terbangun. 10 tahun menjadi ateis, Jeffrey Lang beberapa kali mengalami mimpi yang sama. Bagaimanapun, ia tak terganggu dengan mimpi itu. Ia hanya merasa nyaman saat terbangun. Sebuah perasaan nyaman yang aneh. Ia tak tahu apa itu. Tak ada logika di balik itu. Dan karenanya ia tak peduli kendati mimpi itu berulang. 10 tahun kemudian, saat pertama kali memberi kuliah di University of San Francisco, dia bertemu murid muslim yang mengikuti kelasnya. Tak hanya dengan sang murid, Jeffrey pun tak lama kemudian menjalin persahabatan dengan keluarga sang murid. Agama bukan menjadi topik bahasan saat Jeffrey menghabiskan waktu dengan keluarga sang murid. Hingga setelah beberapa waktu salah satu anggota keluarga sang murid memberikan Al-Quran kepada Jeffrey. Kendati tak sedang berniat mengetahui Islam, Jeffrey mulai membuka-buka Al-Quran dan membacanya. Saat itu kepalanya dipenuhi berbagai prasangka. Anda tak bisa hanya membaca Al-Quran, tidak bisa jika Anda tidak menganggapnya serius. Anda harus, pertama, memang benar-benar telah menyerah kepada Al-Quran, atau kedua, menantangnya, ungkap Jeffrey. Ia kemudian mendapati dirinya berada di tengah-tengah pergulatan yang sangat menarik. Ia, Al-Quran, menyerang Anda, secara langsung, personal. Ia, Al-Quran, mendebat, mengkritik, membuat Anda malu dan menantang.
Sejak awal Al-Quran, menorehkan garis perang, dan saya berada di wilayah yang berseberangan. Saya menderita kekalahan parah dalam pergulatan. Dari situ menjadi jelas bahwa sang penulis Al-Quran mengetahui saya lebih baik ketimbang diri saya sendiri, kata Jeffrey. Ia mengatakan seakan sang penulis membaca pikirannya. Setiap malam ia menyiapkan sejumlah pertanyaan dan keberatan, namun selalu mendapati jawabannya pada bacaan berikutnya, seiring ia membaca halaman demi halaman Al-Quran secara berurutan. Al-Quran selalu jauh di depan pemikiran saya. Ia menghapus aral yang telah saya bangun bertahun-tahun lalu dan menjawab pertanyaan saya. Jeffrey mencoba melawan dengan keras dengan keberatan dan pertanyaan, namun semakin jelas ia kalah dalam pergulatan. Saya dituntun ke sudut di mana tak ada lain selain satu pilihan. Saat itu awal 1980-an dan tak banyak muslim di kampusnya, University of San Francisco. Jeffrey mendapati sebuah ruangan kecil di basement sebuah gereja di mana sejumlah mahasiswa muslim melakukan sholat. Usai pergulatan panjang di benaknya, ia memberanikan diri untuk mengunjungi tempat itu. Beberapa jam mengunjungi di tempat itu, ia mendapati dirinya mengucap syahadat. Usai syahadat, waktu salat zuhur tiba dan ia pun diundang untuk berpartisipasi. Ia berdiri dalam deretan dengan para mahasiswa lainnya, dipimpin imam yang bernama Ghassan. Jeffrey mulai mengikuti mereka salat berjamaah. Jeffrey ikut bersujud, kepalanya menempel di karpet merah putih. Suasananya tenang dan hening, bagaikan semua suara dimatikan. Ia lalu kembali duduk di antara dua sujud. Saat saya melihat ke depan, saya bisa melihat Ghassan di sisi kiri saya, di tengah-tengah, di bawah jendela yang menerangi ruangan dengan cahaya. Dia sendirian, tanpa barisan. Dia mengenakan jubah putih panjang. Selendang, scarf putih menutupi kepalanya, dengan desain merah. Mimpi itu, saya berteriak dalam hati. Mimpi itu, persis. Saya telah benar-benar melupakannya, dan sekarang saya tertegun dan takut. Apakah ini mimpi? Apakah saya akan terbangun? Saya mencoba fokus apa yang terjadi untuk memastikan apakah saya tidur. Rasa dingin mengalir cepat ke seluruh tubuh saya. Ya Tuhan, ini nyata. Lalu rasa dingin itu hilang, berganti rasa hangat yang berasal dari dalam. Air mata saya bercucuran. Ucapan ayahnya 10 tahun silam terbukti. Ia kini berlutut, dan wajahnya menempel di lantai. Bagian tertinggi otaknya yang selama ini berisi seluruh pengetahuan dan intelektualitasnya kini berada di titik terendah, dalam sebuah penyerahan total kepada Allah SWT. Jeffrey Lang merasa Tuhan sendiri yang menuntunnya kepada Islam. Saya tahu Tuhan itu selalu dekat, mengarahkan hidup saya, menciptakan lingkungan dan kesempatan untuk memilih, namun tetap meninggalkan pilihan krusial kepada saya, ujar Jeffrey. Jeffrey kini profesor jurusan Matematika University of Kansas. Ia menulis 3 buku yang banyak dibaca oleh Muslim AS. Struggling to Surrender, Beltfield, 1994. Even Angels Us, Beltfield, 1997, dan Losing My Religion, A Call for Help, Beltfield, 2004. Ia memberi kuliah di banyak kampus dan menjadi pembicara di banyak konferensi Islam. Mari kita doakan agar hidayah Allah yang diterimanya juga diterima oleh banyak orang lain. Amin Allahumma amin.